Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Nah, kalau ibu tanya apa kabar kalian hari ini, maka kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap. Seperti itu ya. Coba ibu ulangi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap. Coba sekali lagi, kayaknya kurang semangat nih. Ibu tanya ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap, cakep. Nah, tepuk tangan untuk kita semua, hore. Baik anak-anak, ibu mau tanya, coba tadi siapa yang datang ke kelas lebih dulu? Yang paling awal nih, yang pertama siapa? Ciumkan tangannya. Oke, Cindy. Karena Cindy datang lebih awal, lebih dulu dan paling pertama, maka ibu minta untuk Cindy tolong pimpin doa untuk teman-temannya. Yuk, dipimpin. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih, Cindy. Nah, anak-anak, ibu mau absen nih sekarang. Hari ini masuk semua. Ada yang gak masuk? Siapa? Baik, ibu absen ya. Ana, Bila, Dion, Bella, Cindy, Dimas, Dika, Zahra, Amel, Rehan gak masuk ya? Nah, jadi hari ini yang gak masuk satu orang aja ya, si Rehan. Kita doakan semoga Rehan cepat sembuh dan bisa belajar dan bermain bersama kita semua. Nah, kayaknya ada yang masih ngantuk nih. Ibu punya tepuk PPK supaya kita nggak ngantuk. Ayo semuanya berdiri, ikutin ibu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Seperti itu, bisa nggak? Coba, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Oke, bagus semuanya. Sekarang boleh duduk. Gimana? Udah pada semangat lagi kan? Udah nggak ada yang ngantuk nih. Oke, baik. Karena udah ada yang nggak ngantuk lagi, udah pada semangat lagi, ibu mau tanya, ada yang inget nggak pembelajaran kemarin itu apa? Kemarin kita belajar apa ya? Coba tunjuk tangannya. Iya, betul sekali Bella. Kemarin kita belajar tentang jenis sumber energi. Nah, sumber energi itu bisa berubah ke dalam bentuk energi lain. Gunanya apa? Agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita juga akan melakukan nih sebuah percobaan energi. Terus kita juga akan belajar tentang berbagai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu jadi nanti setelah
pembelajaran hari ini selesai, kalian diharapkan bisa menyebutkan cara-cara menghemat energi dan menyebutkan kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan perubahan energi, serta menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Sekarang coba dibuka buku tematiknya. Sudah? Baik, untuk pembelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk mengamati nih ruang kelas ini. Kira-kira ada benda apa saja ya yang memerlukan energi sehingga dapat digunakan oleh kita semua untuk belajar. Coba sebutkan. Ya, kipas angin. Terus? Ya, betul, proyektor. Baik. Nah, kalian kan udah ini nih, udah nyebutin benda-benda apa saja yang ada di ruangan kelas ini. Sekarang Ibu ingin membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi satu kelompok itu isinya ada 5 siswa. Nah, dengan cara seperti ini. Jadi misalkan Ibu menghitung dari Dion 1, lalu berlanjut ke sebelahnya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, pas sudah berhenti di Cindy, maka Dimas, selanjutnya adalah Dimas yaitu angka 1 lagi sampai akhir, kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 berhenti, Cindy habis setelah itu si Dimas angka 1, nyebutin angka 1, 2, 3, 4, 5. Iya, begitu seterusnya. Sudah selesai sampai belakang. Nah, yang mendapatkan angka 1 maka berkumpul dengan angka 1 di sebelah sini. Yang mendapatkan angka 2 berkumpul dengan angka 2 di sebelah sini. Yang angka 3 di sebelah kiri Ibu, dan yang angka 4 sebelah kiri Ibu juga. 4, 5 di sebelah kiri Ibu. Begitu, sudah paham semuanya? Baik, kita mulai ya. Dari Dion, 1, 2, 3, 4, 5 Cindy. Baik, sekarang Dimas 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ke belakang. Sudah? Baik, yang angka 1, yang dapat angka 1 siapa? Ayo sini, berkumpul di sini sebelah kanan Ibu, angka 1. Sudah? Angka 2 sebelah kanan Ibu juga. Sudah? Angka 3 siapa? Angka 3 di tengah sini. Ya udah. Angka 4. Ya, angka 5. Ya, oke, baik. Udah kumpul ya semuanya. Semuanya udah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk mendiskusikan benda-benda yang menggunakan energi listrik yang terdapat di rumah kalian, yang biasa kalian gunakan, baik ibu kalian, kakak kalian, ayah, dan kalian sendiri. Nah, setelah itu kemudian kalian tulis nih di buku bersama teman-teman kalian, tapi tulis di buku. Setelah itu nanti kalian maju ke depan, salah satu dari anggota kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya di depan kelas. Dipresentasikan, dibacakan di depan kelas. Paham? Baik, sekarang dimulai ya untuk berdiskusi. Setelah kalian diskusikan tadi dan kalian sudah maju ke depan kelas, jawaban kalian sudah benar-benar semua. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan, akan meluruskan jawaban dari kalian semua. Nah, benda yang pertama yaitu ada lampu pijar. Nah, lampu pijar ini merupakan sebuah lampu yang menggunakan energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya dan energi kalor. Nah, di dalam lampu tersebut terdapat sebuah filamen nih. Filamen ini yang mudah terbakar, yang mudah terbakar dan terbuat dari kawat wolfram untuk menghasilkan wolfram yang halus dan berbentuknya itu spiral. Nah, kemudian di dalam bola kaca ini diisi dengan gas argon dan nitrogen
bertekanan rendah sehingga berguna untuk menyerap energi kalor dari filamen yang berpijar. Nah, ketika arus listrik ini mengalir, filamennya itu sudah berpijar mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Nah, itu bisa menghasilkan cahaya dan kalor. Cahaya itu fungsinya untuk menerangkan, dan kalor itu kalau misalkan kita pegang lampunya di saat menyala itu akan menjadi panas, ya kan. Nah, lampu ini akan terasa panas jika digunakan dengan banyak energi listrik. Lampu akan terasa panas jika digunakan karena banyak energi listrik yang berubah menjadi energi kalor. Nah, adapun cara menghemat pemakaian energi listrik ini, dan kita dapat menggunakan lampu dengan hemat, tidak cepat habis, lampunya tidak cepat mati, kita dapat menggunakannya atau menghidupkannya itu pada saat diperlukan saja, dan ketika sudah nggak perlu kita matikan lagi. Misalnya nih, kalau kita lagi belajar, kita lagi nulis, atau sudah malam, jam-jam maghrib, sore menjelang malam sebelum tidur itu dinyalakan lampunya, tidak apa-apa. Nah, kalaupun kita sudah saat siang hari, ada cahaya matahari masuk dalam rumah dari siang hari, itu sebaiknya dimatikan, dan untuk ketika tidur juga sebaiknya dimatikan, kayak gitu. Nah, yang kedua ada setrika listrik. Nah, setrika listrik ini merupakan alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik dan berubah menjadi energi kalor. Nah, pada setrika itu terdapat sebuah elemen panas yang terbuat dari bahan konduktor. Nah, ketika arus listrik dialirkan, dicolokkan ke colokan kabelnya, dicolokkan ke dalam stop kontak. Nah, elemen itu akan menghasilkan energi kalor atau energi panas, dan suhunya itu akan naik sehingga panas atau energi kalor yang dihasilkan dapat menghantarkan ke lapisan besi, dan lapisan besi itu ikut panas, dan panas ini dapat dimanfaatkan untuk merapikan atau memanaskan pakaian. Jadi kita dapat menggunakannya untuk menyetrika pakaian. Nah, adapun cara untuk menghematnya nih, yaitu kita dapat mengatur kan di setrika itu ada pemutar yang bentuknya bulat seperti ini. Nah, itu tuh kita dapat mengatur tingkat panasnya yang sesuai dengan yang kita perlukan dan sesuai dengan bahan pakaiannya. Nah, terus kita setelah digunakan, kita dapat mematikan setrikaan itu. Kalau misalkan kita tinggalkan saja, maka dapat boros, dan bajunya itu jadi gosong, kebakar, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada dispenser. Nah, kalian pasti punya nih dispenser di dalam rumah kalian. Nah, dispenser ini merupakan alat yang memiliki elemen pemanas. Ketika dialiri arus listrik, maka elemen pemanas ini akan berubah menjadi panas. Nah, dispenser ini juga dapat dijadikan untuk memanaskan air atau mendinginkan air putih. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita mau minum susu, mau minum kopi, mau minum teh, kita bisa panaskan lewat dispenser. Kalau misalkan tidak mau menggunakan kompor, kita dapat menggunakan dispenser seperti itu. Nah, di dispenser ini juga bisa mendinginkan air putih, jadi air putihnya tuh bisa dingin, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kipas angin. Nah, kipas angin ini merupakan alat yang menghasilkan energi gerak. Dalam kipas angin tuh terdapat sebuah motor listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sehingga baling-baling yang di dalam kipas itu berputar dan menghasilkan angin. Nah, adapun cara memanfaatkannya yaitu ketika
kita sedang diperlukan saja. Ketika sudah tidak diperlukan, maka sebaiknya dimatikan. Jadi kita dapat menghemat energi listrik kayak gitu. Nah, selanjutnya ada mesin cuci. Nah, mesin cuci ini pasti sering digunain kan ya oleh ibu kalian untuk mencuci baju. Karena kan zaman dulu kita masih menggunakan tangan. Kalau zaman sekarang kebanyakan ibu-ibu sudah menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian, baik pakaian kalian, pakaian ibu kalian, ayah kalian, kakak kalian. Nah, mesin cuci ini merupakan alat yang dapat menghasilkan energi gerak. Nah, dalam kipas angin kan juga, di dalam kipas angin itu terdapat motor listrik. Nah, di dalam mesin cuci juga terdapat motor listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi mesin cuci ini hampir sama dengan kayak kipas angin, cuman bedanya kalau motor listrik atau energi mekanik yang dihasilkan dari kipas angin itu untuk menghasilkan angin. Kalau mesin cuci ini untuk menghasilkan energi gerak sehingga pakaiannya dapat dicuci, bergerak, berputar gitu untuk mencuci pakaian kalian. Nah, adapun cara memanfaatkannya yaitu digunakannya ketika kita sedang mencuci saja. Kalau misalkan sudah selesai mencuci, sebaiknya dimatikan. Nah, gunanya apa? Supaya tidak boros. Nah, yang selanjutnya itu ada televisi. Kalian ini pasti sering kan nih nonton TV, nonton film kartun, nonton berita ataupun film lainnya. Nah, televisi ini merupakan alat elektronik yang menghasilkan energi bunyi dan cahaya. Adapun cara penggunaan televisi ini yaitu kita nyalakan ketika kita ingin menonton TV saja. Setelah kita sudah tidak ingin menonton TV, sebaiknya dimatikan. Jangan biarkan TV menyala seharian full, karena takut itu akan memboroskan listrik dan bisa menyebabkan TV itu menjadi rusak gitu. Dan yang terakhir ada handphone nih, kalian juga sering kan ya main handphone, baik untuk nonton YouTube, main game. Pasti kalian sering nih main game di handphone, baik untuk nelpon saudara kalian, nenek kalian, teman kalian, dan melihat info-info tentang sekolah di handphone ya kan. Nah, handphone ini merupakan alat elektronik yang menghasilkan energi bunyi dan cahaya. Nah, adapun penggunaan handphone ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu gunanya yang pertama untuk mempermudah komunikasi. Selain itu yang paling sering penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memudahkan komunikasi bersama saudara-saudara kalian. Sampai sini paham? Selanjutnya, kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, betul. Dengan cara berhemat. Nah, dengan berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada kita ke sekolah naik kendaraan, lebih baik kita naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, terus ada kipas angin nih. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan energi listrik. Coba kalian baca petunjuknya yang terdapat di buku tematik tema 2 halaman 51. Di situ terdapat cara-cara atau langkah membuat kipas yang terbuat dari kertas. Nah, setelah kalian baca dan kalian buat, coba kalian cari bentuk kipas yang berbeda, kemudian tuliskan dan kumpulkan di meja ibu, seperti itu. Paham? Baik, sekarang dimulai ya. Baik, sudah selesai semua. Sekarang ibu ada nih, punya kelompok berapa nih? Lucu sekali bentuknya. Ada salah satu kelompok dari teman-teman kalian.
Ada dua bentuk seperti ini, satunya dengan menggunakan sumpit, satunya tidak menggunakan sumpit. Lucu sekali. Terima kasih sudah buat. Nah, sekarang Ibu mau ngejelasin. Ibu mau nanya, dari kipas kertas ini kita dapat menghemat energi apa ya? Iya, betul sekali. Kita dapat menghemat energi listrik. Kenapa? Karena dengan menggunakan kipas kertas ini kita tidak perlu menggunakan listrik, hanya menggerakkan tangan saja seperti ini. Nah, perubahan apa yang terjadi pada kipas kertas ini? Ya betul, perubahan energi gerak menjadi energi angin. Untuk menggerakkan kipas ini kita memerlukan tenaga. Sedangkan menggunakan kipas listrik kita tidak perlu menggunakan tenaga. Nah, sampai sini paham? Baik. Pada dasarnya energi itu tidak dapat dihilangkan, tetapi energi hanya bisa dirubah ke bentuk energi lain sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, sampai sini sudah paham? Nah, baik. Kalau gitu, coba Ibu minta kalian untuk membersihkan dan merapikan meja kalian kembali bekas praktik tadi. Sudah? Yang ada sampahnya tolong diambil, dipungut, dibersihkan dan dibuang di tempat sampah. Meja dan bangkunya dirapikan lagi seperti semula. Bagaimana? Sudah semuanya? Bagus. Nah, sekarang coba kalian duduk di bangku kalian masing-masing. Ya, duduk di bangku kalian seperti semula. Di bangkunya masing-masing. Udah? Baik. Nah, sekarang kan kita udah masuk ke pembelajaran. Nah, kan tadi kita udah belajar tentang benda-benda yang sering kita gunakan dan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut. Terus kita juga udah membuat kipas yang tidak perlu menggunakan energi listrik. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran IPA. Nah, di pembelajaran IPA ini Ibu minta untuk mengamati gambar yang terdapat di buku tematik kalian halaman 52. Nah, setelah itu kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian, serta kalian tuliskan juga di buku kalian masing-masing tentang energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada gambar-gambar tersebut. Nah, setelah itu kalian kumpulkan di depan meja Ibu ya. Paham? Baik. Nah, tadi sudah Ibu periksa dan Ibu baca hasil kalian, hasil kegiatan latihan kalian. Sekarang Ibu mau bahas satu-satu. Yang pertama itu ada gambar seorang ibu sedang menjemur ikan, ya kan? Nah, Ibu mau tanya, energi apa sih yang digunakan dari kegiatan menjemur ikan itu? Iya, betul sekali Dion. Energi panas. Kenapa? Karena panas matahari dapat mengeringkan ikan menjadi lebih cepat. Nah, perubahan energi apa sih yang terjadi dari kegiatan menjemur ikan? Iya, dari kegiatan menjemur ikan itu terjadi perubahan energi cahaya yang berubah menjadi energi panas. Nah, gambar yang kedua ini ada seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Nah, energi yang digunakan untuk menyetrika itu energi apa ya? Iya, betul sekali Dimas. Energi yang kita gunakan untuk menyetrika pakaian adalah energi yang berasal dari listrik. Nah, setrika listrik itu hanya bisa digunakan jika teraliri arus listrik. Ketika kabelnya itu dicolokkan ke stop kontak, itu baru bisa digunakan. Nah, perubahan energi apa sih yang terjadi pada setrika pakaian ini? Iya, betul sekali Dion. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat memberi arus listrik pada setrika sehingga setrika menyala dan menghasilkan panas dari permukaan bawahnya. Bawah setrika tuh permukaan yang di bawahnya itu panas ketika
kabelnya, colokannya dicolokkan ke stop kontak itu. Nah, gambar yang ketiga ada layang-layang. Nah, energi apa yang digunakan untuk bermain layang-layang? Ya, betul, energi angin. Pasti kalian juga sudah tahu bahwa angin yang menyebabkan layang-layang menjadi terbang dan bergerak. Oleh karena itu, ketika kita bermain layang-layang memanfaatkan atau menggunakan energi angin. Dan perubahan apa sih yang terjadi saat bermain layang-layangan? Ya, perubahan energi angin yang berubah menjadi energi gerak sehingga layang-layang dapat terbang ke atas dan bergerak ke sana kemari, seperti itu. Nah, yang keempat ada kegiatan seorang bapak, seorang ayah sedang membakar ikan. Nah, kegiatan membakar ikan ini menggunakan api yang panas agar ikan dapat segera matang. Jadi, energi apa yang digunakan untuk membakar ikan? Iya, betul sekali Bila. Kita menggunakan energi untuk membakar ikan, kita menggunakan energi panas, sama nih seperti tadi saat menjemur ikan. Nah, lalu perubahan energi apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Perubahan energi pada kegiatan membakar ikan yaitu dari energi kimia yang berasal dari api menjadi energi panas. Bedanya kalau tadi saat menjemur ikan kita menggunakan panas matahari, sedangkan untuk membakar ikan kita menggunakan api. Jadi energi yang dihasilkan dari api yaitu energi kimia dan berubah menjadi energi panas sehingga ikan dapat terbakar dengan sempurna dan kita dapat mengkonsumsinya. Seperti itu. Sampai sini paham ya anak-anak? Baik. Nah, kan kalian sudah mengetahui nih hal-hal yang berkaitan dengan energi, sumber energi, serta perubahannya. Sekarang Ibu ada cuplikan video cara membuat percobaan perubahan energi. Nah, Ibu minta kalian untuk mengamati betul-betul, dan sebelum itu kalian duduk bersama dengan teman kelompok kalian yang sebelumnya. Sudah? Nah, nanti setelah kalian amati setiap anggota kelompok kalian amati, lalu kalian tuliskan langkah-langkahnya. Nah, setelah itu lalu kalian lakukan percobaan sesuai dengan video tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian tuliskan hasil percobaannya di buku tulis kalian masing-masing. Lalu setiap perwakilan anggota kelompok kalian maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Sampai sini paham? Perhatikan baik-baik ya. Sekarang Ibu setel videonya. Kalian tonton, kalian amati baik-baik dan tulis langkahnya. Paham? Baik. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan energi. Di sini kita akan coba perubahan energi panas menjadi energi gerak. Alat dan bahan yang kita pakai antara lain kertas, gunting, pensil, benang, dan lilin. Dan untuk caranya, pertama-tama kita gunting kertas sehingga membentuk seperti spiral. Setelah itu, lubangi salah satu ujung kertas, lalu ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Setelah itu, ikat ujung benang yang lain pada pensil.
Sekarang kita nyalakan lilin, lalu letakkan kertas spiral tadi di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar ya teman-teman. Setelah kalian melakukan percobaan dan membacakan hasil laporannya di depan kelas, sekarang ibu minta kalian untuk duduk kembali ke tempat kalian masing-masing seperti semula dan rapikan dan bersihkan hasil sisa-sisa yang telah kalian praktikkan. Nah, di sini ibu akan meluruskan tentang terkait hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, pada saat kertas berada di atas lilin yang menyala, itu kan akan berputar lebih cepat ya, dibandingkan dengan kertas ketika kertas dijauhkan dari lilin, dan itu gerakannya akan melambat. Nah, hal ini disebabkan karena adanya tegangan angin yang berubah menjadi energi panas. Nah, energi panas ini dihasilkan dari api lilin yang menyala sehingga dapat memanaskan udara di sekitarnya. Oleh karena itu, udara cenderung menjadi lebih panas dan mengembang. Dan udara hangat itu cenderung lebih ringan daripada udara dingin. Dan udara hangat dapat naik ke atas, sedangkan udara dingin di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong. Nah, hal ini tuh dapat terjadi secara berulang-ulang hingga membuat kertas spiral tersebut menjadi berputar. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak yang dibuktikan dengan bergeraknya kertas ketika terkena panas. Nah, sampai sini paham anak-anak? Baik. Nah, dengan demikian kita sebagai salah satu makhluk hidup, sebagai manusia, itu sangat membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Misalnya seperti bergerak, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan aktivitas lainnya. Manusia itu memiliki energi yang berasal dari makanan yang telah dimakannya, sehingga makanan dapat disebut juga sebagai sumber energi. Dan sumber daya energi ini merupakan bagian dari sumber daya alam yang berupa energi untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang berupa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Sampai sini paham kan ya anak-anak? Baik. Nah, kan kalian sudah duduk nih bersama teman sebangku kalian masing-masing kan ya? Di sini kita akan melakukan ice breaking, hujan rintik-rintik. Nah, coba yang sebelah, duduknya membelakangi teman sebangku kalian. Seperti ini. Jadi yang duduknya menghadap ke punggung teman kalian, maka kalian siap-siap ya. Seperti ini. Nanti kita akan bergilir kok. Ikutin ibu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan deras, hujan deras, hujan deras, hujan badai. Pegang lengannya. Hujan badai, hujan badai, hujan badai. Nah, sekarang balik lagi. Ulangi. Gantian teman selanjutnya. Ayo. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan deras, hujan deras, hujan badai, hujan badai. Hore, udah selesai. Gimana? Seru kan ya? Nah, sekarang kan kalian sudah pada rileks lagi, sudah pada semangat lagi, udah pada segar-segar lagi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran IPS. Coba kalian buka buku tematik kalian, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 56. Sudah? Nah, di dalam
buku tersebut, di halaman tersebut terdapat teks bacaan. Nah, Ibu minta setiap individu membaca teks tersebut secara hening. Nanti Ibu akan tanya isi dari bacaan tersebut. Oke. Mulai membaca ya. Membaca hening secara individu. Oke? Paham? Baik. Sudah selesai bacanya? Baik, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian pahami dari teks bacaan tersebut? Nah, iya betul. Teks yang pertama itu tentang kunyit dan manfaatnya. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kunyit ini tuh memiliki banyak manfaat seperti sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Dan kunyit ini juga dijadikan sebagai salah satu bahan baku untuk membuat obat tradisional. Nah, yang teks yang kedua itu isinya tentang apa? Iya, betul, tentang minuman kunyit asam. Minuman kunyit asam merupakan salah satu minuman yang banyak dan sering diminum oleh penduduk Indonesia. Karena minuman ini sangat menyegarkan dan memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai kekebalan tubuh. Dan selain itu, bagi wanita, minuman kunyit asam ini dapat dimanfaatkan sebagai obat meredakan haid, meredakan nyeri datang bulan, seperti itu. Nah, kalian kan sudah mengetahui sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Selain untuk kebutuhan pribadi, sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Coba kalian temukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai kebutuhan, tidak hanya sebagai bumbu dapur saja, tetapi bisa sebagai kebutuhan lainnya. Nah, setelah kalian diskusikan dan kalian tuliskan hasilnya, lalu nanti kalian salah satu dari kalian membacakan hasilnya di depan kelas, seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik, selamat mengerjakan ya. Ibu tunggu. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi dan sudah membacakan hasilnya di depan kelas. Nah, sekarang Ibu akan meluruskan jawaban dari kalian semua. Tadi sebelumnya jawaban-jawaban kalian sudah benar dan bagus-bagus semua. Nah, yang pertama itu ada kunyit, ya kan? Kunyit itu kita tadi kan sudah kita baca teksnya dan kita sudah bahas juga. Kunyit dimanfaatkan sebagai apa? Ya, tuh sebagai bahan masakan, salah satunya sebagai bumbu nasi kuning. Terus selain itu sebagai, ya betul, sebagai minuman jamu. Nah, kunyit ini biasa sering kita temuin di pasar tradisional banyak ya. Nah, terus di supermarket juga ada. Nah, yang kedua ada jahe. Jahe ini bisa sama seperti kunyit, bisa dimanfaatkan sebagai bahan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai obat tradisional. Nah, sebagai obat tradisional seperti minuman jahe, minuman jamu jahe, seperti itu juga bisa. Nah, kita dapat menemukan jahe di pasar tradisional dan supermarket, sama ya seperti kunyit. Nah, yang ketiga ada kayu. Kayu ini digunakan sebagai apa? Ya, sebagai bahan bangunan dan bahan perabotan. Nah, biasanya kita menemukan kayu ini di mana sih? Kayu-kayu yang udah jadi? Iya betul, di toko mebel. Nah, yang keempat ada kelapa. Kelapa ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Ya, bisa sebagai es kelapa. Minuman es kelapa itu segar banget kalau diminum siang hari ya. Tapi selain sebagai minuman es kelapa, kelapa ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat minyak dan santan. Santan tahu kan?
yang warnanya putih gitu, yang biasa ada di warung-warung, yang buat kalian yang biasa ibu kalian masak, ya seperti itu. Nah, itu terbuat dari kelapa. Nah, kelapa ini biasa dipasarkan di mana? Biasa kita temui di mana? Iya, betul, di pasar banyak ya, di pasar tradisional, di supermarket juga ada. Nah, yang kelima ada minyak. Minyak ini dimanfaatkan sebagai bukan sebagai alat untuk menghangatkan tubuh seperti minyak kayu putih, beda. Ini minyaknya biasa digunakan sebagai bahan makanan. Nah, jadi kalau misalkan ibu kalian mau masak, mau menggoreng, itu perlu sangat diperlukan minyak ini, sangat diperlukan. Kalau nggak ada minyak, kita nggak bisa goreng, ya kan? Nah, kita biasa menemui minyak ini di mana? Ya, di pasar tradisional, supermarket, atau toko-toko kelontong seperti warung gitu-gitu tuh banyak tuh minyak, ya kan? Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Sudah? Oke, baik. Sudah terasa ya anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelumnya, Ibu mau melakukan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Menyenangkankah, atau membosankan, atau membingungkan, atau memumetkan, atau mempusingkan? Gimana? Menyenangkan? Nah, bagian mana tuh yang paling menyenangkan? Praktek apa tuh? Kan kita melakukan 2 praktek ya hari ini. Kira-kira apa? Dua-duanya? Berarti kalian suka praktek ya? Oke, baik. Selanjutnya kita sudah mempelajari apa sih hari ini? Hari ini kita udah belajar tentang apa? Ya, tentang menghemat energi listrik, terus sumber energi, terus sumber energi dan cara pemanfaatannya, terus membuat kipas. Iya, kita membuat kipas. Terus ya, sumber daya alam yang banyak manfaatnya. Terus kita praktek perubahan energi ya. Terus perubahan energi dan pemanfaatannya. Oke, baik. Sebelum masuk ke kesimpulan, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, coba acungkan tangannya. Ada? Bagaimana anak-anak? Tidak ada? Berarti sampai sini sudah paham ya? Baik, Ibu akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulannya yaitu sumber energi sangat bermanfaat untuk manusia. Dengan adanya energi, segala kegiatan yang kita lakukan dapat terbantu dengan mudah. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghemat energi untuk kelangsungan sebagai kelangsungan hidup. Dan sumber energi merupakan bagian dari energi manusia sehingga dapat membantu manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan manusia menghasilkan energi dari makanan yang telah dimakan. Selain itu ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan banyak manfaatnya, salah satunya sebagai kesehatan tubuh. Nah, sumber daya alam yang melimpah ini dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan. Selain itu juga sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi agar tidak punah. Nah, anak-anak, bisakah kalian selalu menghemat energi seperti yang sudah kita pelajari tadi? Bisa? Baik, nanti sampai rumah ditolong dipraktekkan ya. Seperti menonton TV ketika ingin menonton saja kalau sudah dimatikan. Terus ya seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik, Ibu akan memberikan tugas kalian di buku tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 halaman 57. Di situ Ibu
minta kalian untuk mengerjakan bersama kedua orang tua kalian. Nah, besok pada saat pembelajaran dimulai, tolong kumpulkan di meja ibu, oke? Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Hati-hati di jalan ya.